sesuai kesepakatan mereka menikah di KUA. Selesai acara, Bintang langsung dibawa ke rumah keluarga Wijaya. Malam harinya mereka mengadakan makan malam bersama. Sayang, sekarang kamu adalah seorang istri, jadi kamu harus bisa mengurus suamimu ya, kata Rati usai makan. Ibu jangan khawatir, Bintang pasti akan mengurus suami Bintang dengan penuh cinta. Iya kan suamiku? Jawab Bintang seraya mengerlingkan matanya pada Rangga. Apa-apaan nih bocah, sok mesra segala, batin Rangga. Tentu saja, jawab Rangga dengan senyum terpaksa. Nak, malam ini ibu langsung pulang ya. Kamu baik-baik di sini ya, pamit Rati. Kenapa tidak besok saja pulangnya, Bu? Besok ibu mau pulang kampung, menemui nenekmu. Beliau sedang sakit dan membutuhkan ibu di sampingnya. Jadi ibu harus pulang sekarang untuk bersiap-siap, jawab Rati. Bintang pasti bakalan kangen sama ibu, kata Bintang sambil memeluk sang ibu. Ibu juga bakalan kangen sama kamu, Nak, balas Rati. Nak, ibu titip Bintang ya. Jaga dia baik-baik, karena dia adalah harta ibu yang paling berharga, pinta Rati pada sang menantu. Tentu saja, aku pasti akan menjaganya dengan baik, jawab Rangga. Ternyata pintar juga tuh cowok berakting, batin Bintang. Mia, aku titip putriku ya. Tolong kamu jaga dan sayangi dia seperti putrimu sendiri, kata Rati sambil menggenggam tangan sahabat sekaligus besanya itu. Jangan khawatir, sekarang dia bukan hanya menantuku, tapi dia juga putriku. Bu, berapa hari ibu di kampung? Tanya Bintang. Tidak tahu sayang, nenekmu sudah tua. Kasihan kalau dia tinggal sendirian. Tadinya ibu bingung mau meninggalkanmu, tapi sekarang ibu lega karena kamu tidak akan tinggal sendirian di sini. Ada suami dan mertua kamu, jawab Bintang. Jawab Rati panjang lebar. Tapi Bintang pasti akan sangat merindukan ibu, kata Bintang dengan manja, karena memang selama ini dia tidak pernah sekalipun berada jauh dari ibunya. Ibu juga akan sangat merindukanmu. Jadi saat kalian tidak sibuk, kalian bisa mengunjungi ibu di kampung ya, kata Rati lagi. Ibu pamit ya sayang. Sekali lagi, tolong jaga putriku dengan baik, kata Rati. Jangan khawatir, jawab Mia menenangkan. Bintang duduk di balkon kamar Rangga sambil menatap langit. Kenapa belum tidur? Ini sudah malam. Suara itu membuyarkan lamunan Bintang. Bintang melihat wajah suaminya sebentar. Lihat, langitnya sangat indah, jawab Bintang. Rangga berdiri di samping Bintang. Rangga terkejut saat tiba-tiba Bintang memeluknya. Biarkan aku seperti ini sebentar ya, kata Bintang lirih. Terserah kau saja, jawab Rangga seakan tidak peduli. Ayo tidur, sudah malam, ajak Bintang sambil melepaskan pelukannya dan berjalan masuk ke dalam kamar mendahului Rangga. Dasar cewek aneh, batin Rangga yang mengikuti langkah Bintang. Bintang langsung naik ke ranjang tempat tidur mereka. Tidurlah di sofa, malam ini kasur ini milikku, kata Bintang sambil membaringkan tubuhnya di atas kasur tersebut. Hei, ini kamarku, seharusnya aku yang tidur di situ, sergah Rangga. Bintang kemudian duduk. Sayangku, suamiku, apa kamu ingin tidur denganku malam ini? Tapi kamu harus bersabar ya sayang, soalnya aku lagi ada tamu bulanan, jawab Bintang yang sengaja menggoda suaminya itu. Rangga merasa geli mendengar jawaban Bintang. Dia langsung menuju sofa sebelum Bintang mengatakan hal-hal yang aneh lagi. Bintang terkekeh melihat reaksi laki-laki yang sekarang berstatus sebagai suaminya itu. Keesokan harinya, Rangga terbangun karena tetesan air yang mengenai wajahnya. Dia terperanjat saat melihat Bintang sudah berada di depan wajahnya. Apa-apaan sih kamu? Kata Rangga. Sayang, tamu bulananku sudah pergi. Apa kamu mau minta hakmu? Bisik Bintang di telinga Rangga. Sekali lagi Bintang sengaja menggoda suaminya itu. Rangga yang merasa geli dengan perkataan Bintang berusaha menjauh darinya. Dasar cewek aneh, kata Rangga sambil berlalu meninggalkan Bintang. Bintang tertawa puas melihat Rangga yang kesal karena ulahnya. Ini adalah awal perjuanganku untuk mendapatkan cintamu. Mungkin hari ini
kamu menghindariku. Tapi suatu saat, kamu yang akan mengejarku. Semangat Bintang, semangat, kata Bintang menyemangati dirinya sendiri. Rangga keluar dari kamar sudah dengan setelan jasnya. Ma, Rangga langsung berangkat ke kantor ya. Hari ini ada meeting dadakan dengan divisi perencanaan. Pamit Rangga. Kamu tidak sarapan dulu, nak? Ini semua masakan istrimu loh. Dia menyiapkan ini dari pagi loh, kata Mia. Rangga sarapan di kantor saja, jawab Rangga sambil berjalan meninggalkan mama dan istrinya yang duduk di meja makan. Sayang, tunggu sebentar, panggil Bintang sambil berlari menyusul suaminya. Ada apa? Tanya Rangga malas. Bintang mengalungkan tangannya di leher suaminya itu. Kamu melupakan sesuatu sayang, kata Bintang. Rangga menatapnya bingung. Sambil berjinjit, Bintang mencium bibir suaminya itu sekilas. Morning kiss sayang, goda Bintang. Rangga terperangah karena kaget dengan apa yang baru saja diperbuat istrinya. Wah, ternyata kalian romantis juga ya, kata Mia. Sudah lama, aku berangkat dulu ya, kata Rangga sambil melepaskan dirinya dari istrinya. Dah suamiku, kerja yang rajin ya, jangan lupa bawa uang yang banyak. I love you, kata Bintang yang memang sengaja ingin menggoda suaminya. Dia tidak peduli dengan sikap dingin yang ditunjukkan oleh suaminya. Setelah kepergian Rangga, wajah Bintang berubah sendu. Sebenarnya dia tahu kalau Rangga belum bisa menganggapnya sebagai istri, karena memang dari awal mereka menikah hanya sebatas kontrak. Ma, nanti siang Bintang izin mau ketemu Dewi sama Ana ya. Mungkin pulangnya sedikit terlambat. Izin Bintang pada mama mertua. Iya, kamu bisa pergi diantar sama supir, nak, jawab Mia. Tidak usah, Ma. Biar Bintang naik angkot saja. Bintang tidak mau teman-teman Bintang curiga. Ya sudah, tapi hati-hati ya sayang. Bintang pun mengangguk. Sementara di kantor Wijaya Group, Rangga masih memikirkan sikap Bintang yang menurutnya aneh. Ada apa dengan tuh cewek? Sudah jelas pernikahan ini cuma kontrak, tapi malah bisa-bisanya dia bersikap seperti itu, gumam Rangga. Dan tanpa sadar Rangga tersenyum saat mengingat wajah Bintang mencium bibirnya. Sadar Rangga sadar, semua cewek pengkhianat, kata Rangga sembari memukul pipinya untuk menyadarkan dirinya sendiri. Kemudian dia kembali memfokuskan dirinya pada pekerjaannya. Kontrak pernikahan bab 12. Lupa. Hari itu Bintang janjian bertemu dengan Dewi dan Ana di warung bakso Pak Samad. Di, kemarin lu kemana? Tanya Dewi memulai pembicaraan. Kemarin gue ada urusan mendadak, jadi gue lupa ngabarin kalian, jawab Bintang. Sampai malam, kini giliran Ana bertanya. Bintang menjawabnya dengan anggukan. Terus nyokap lo kemana? Soalnya, tadi pagi gue ke rumah lo, tapi rumah lo sepi, tanya Ana lagi. Ibu pulang kampung, nemenin nenek gue yang lagi sakit, jawab Bintang. Jadi lo sendirian dong, kata Dewi. Enggak, ibu nitipin gue di rumah temennya, jawab Bintang yang lagi-lagi harus membohongi dua sahabatnya itu. Ya, terus gimana caranya kalau kita pengen kumpul bareng? Lo ini emang dasar ya, kita kan bisa kontek-kontekan lewat HP, kata Dewi. Bi, ini kok kayak cincin nikah sih? Kata Ana sambil memperhatikan cincin yang ada di jari manis Bintang. Ini cincin imitasi dari temen ibu. Katanya biar jari gue nggak kelihatan polos, jawab Bintang agak gugup. Tapi itu benar-benar kayak emas asli deh, kata Ana sambil terus melihat jari manis Bintang. Mirip, kata Bintang lagi sambil menarik tangannya. Oh iya, katanya kalian punya berita bagus. Apa itu? Tanya Bintang untuk mengalihkan pembicaraannya. Lamaran kerja kita waktu itu diterima, dan besok kita sudah bisa langsung kerja, jawab Ana antusias. Kok bisa? Tanya Bintang ingin tahu. Sebenarnya dulu restoran besar itu milik almarhum nenek gue. Sampai 5 tahun yang lalu,
Usaha restoran nenek gue bangkrut dan ada pengusaha muda yang mengambil alih restoran itu. Tapi baiknya pengusaha itu selalu menerima karyawan yang direkomendasikan oleh keluarga gue. Makanya kita bisa keterima, kata Ana menjelaskan. Wah, ternyata lo keturunan orang kaya ya, canda Dewi. Lebih tepatnya mantan, kata Ana meluruskan. Oh iya, besok jam berapa kita berangkat? Tanya Bintang. Sebelum jam 8, kita harus sudah sampai, jawab Ana. Bintang dan Dewi mengangguk mengerti. Habis ini kita mau kemana? Tanya Dewi. Kita nonton yuk, kan sudah lama kita nggak nonton bareng. Ana memberikan ide dan disambut bahagia oleh Bintang dan juga Dewi. Diam-diam Bintang mengirimkan pesan kepada Mia dan juga Rangga kalau dirinya akan pulang terlambat. Bintang tidak ingin membuat mertua dan suaminya itu khawatir. Usai makan bakso, mereka melanjutkan rencana mereka untuk pergi nonton. Jam 11 malam, Bintang baru sampai di rumah mertuanya. Kebetulan malam itu Mia juga ada keperluan di luar rumah. Bintang langsung masuk ke dalam kamarnya. Setelah membersihkan diri, Bintang langsung merebahkan diri di atas ranjangnya. Dari mana kamu? Tanya Rangga tiba-tiba, yang membuat Bintang terperanjat karena kaget. Sayang, kamu ngagetin aku aja, jawab Bintang sambil memposisikan dirinya untuk duduk. Hei, aku tanya kamu dari mana? Tanya Rangga sekali lagi. Bintang berdiri dari tempat duduk dan menghampiri Rangga. Kenapa? Khawatir dengan istrimu ini? Bintang malah balik bertanya. Kamu tinggal di rumahku jadi kamu harus mengikuti aturan rumah ini. Kalau mau pulang telat, setidaknya kamu kasih kabar, jawab Rangga dengan sedikit emosi. Bintang menghela nafasnya. Mana HP kamu? Pinta Bintang. Rangga memberikan ponselnya pada Bintang. Buat apa? Tanya Rangga lagi. Bintang mengambil tangan Rangga untuk membuka HP tersebut. Suamiku tersayang, ini apa? Kata Bintang sambil menunjukkan pesan WA yang dia kirim ke HP suaminya. Rangga melihat layar HP miliknya. Di sana ada pesan dari nomor yang tidak dia kenal yang isinya, suamiku, istrimu ini akan pulang terlambat. Jadi kalau kamu mau makan atau tidur duluan, silahkan ya. Baik istrimu. Makanya kalau ada pesan itu dibaca sayang, jadi kamu gak asal marah kayak gini, kata Bintang. Mana ponselku? Pinta Rangga. Sebentar, Bintang mengetikkan sesuatu di ponsel suaminya itu. Ini? Katanya kemudian dia menyerahkan ponsel itu kembali pada Rangga. Rangga melihat ke layar ponselnya. Pesan yang tadinya dari nomor tidak dikenal diganti dengan nama istriku tercinta. Rangga memicingkan matanya. Itu nomorku sayang. Sudah aku mau tidur. Ngantuk, kata Bintang seraya melangkahkan kakinya menuju tempat tidur. Sayang, kenapa masih diam? Kamu gak ngantuk? Tanya Bintang lagi. Atau kamu mau minta jatah malam ini ya? Godanya lagi. Aku ada kerjaan. Buru-buru Rangga keluar dari kamar. Sini sayang, kalau mau minta jatah, aku siap. Teriak Bintang yang diikuti tawa renyahnya. Dasar cewek aneh, gerutu Rangga yang sudah berada di ruang kerjanya. Keesokan harinya, Rangga memperhatikan Bintang yang sudah memakai pakaian rapi. Mau kemana kamu? Tanya Rangga ketus. Pasal 3, dilarang mencampuri privasi masing-masing, jawab Bintang enteng. Mendengar jawaban itu, Rangga mendengus kesal. Tapi, karena kamu adalah suami aku akan memberitahumu, kata Bintang kemudian. Rangga yang mendengarnya itu menyunggingkan sedikit senyum di sudut bibirnya. Hari ini, aku mulai bekerja. Tadi aku sudah bicara sama mama. Katanya tidak masalah, asal aku tetap bisa mengurusmu, jawab Bintang kemudian. Kenapa kamu harus kerja? Aku kan juga harus memenuhi kebutuhanku sendiri, jawab Bintang. Ini, kata Rangga sambil menyerahkan kartu ATM pada Bintang. Tapi Bintang tidak mau menerimanya. Aku sudah bilang kan sebelum kamu bisa menerima aku sebagai istrimu, kamu tidak punya kewajiban untuk menafkahiku, jawab Bintang. Rangga tidak peduli dengan jawaban Bintang. Dia hanya meletakkan kartu tersebut di atas nakas. Dia segera meninggalkan Bintang dan menuju ke ruang makan karena mamanya sudah menunggu di sana. Bintang menatap kartu tersebut sejenak.
Kemudian dia memasukkannya ke dalam laci. Bintang duduk di sebelah suaminya. "Kamu kerja di mana, Nak?" tanya Mia. "Di restoran, Ma. Memang sih cuma sebagai waitress, tapi Bintang ingin hidup mandiri, Ma," jawab Bintang sambil mengambilkan makanan untuk mertua dan suaminya. "Wah, Mama semakin bangga sama kamu," puji Mia, berbeda dengan Rangga yang tidak bereaksi apapun. "Ma, Bintang berangkat ya. Assalamualaikum," pamit Bintang pada mertuanya. "Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang," kata Mia. Bintang langsung berlari saat ojek online pesanannya sudah tiba. "Kamu tidak menghabiskan makananmu, sayang?" tanya Mia saat melihat Rangga pergi dengan makanan yang masih utuh di piring. "Rangga masih kenyang. Hari ini Rangga mau melihat restoran kita. Soalnya makin hari, omset makin turun," kata Rangga yang juga meninggalkan mamanya sendirian di meja makan. Rangga menjalankan mobilnya menuju restoran. "Katanya setiap pagi mau kasih aku morning kiss. Buktinya baru dapat kerjaan gitu aja sudah lupa. Dasar cewek aneh," gerutu Rangga sambil menyetir mobilnya. "Kenapa mood aku jadi jelek gini ya? Gara-gara tuh cewek aneh," gerutu Rangga. Rangga menghela nafasnya. "Sadar Rangga, fokus, fokus, fokus." Sepanjang perjalanan, Rangga selalu merutuki dirinya sendiri. Kontrak pernikahan bab 13. Hampir saja. Sekitar 30 menit perjalanan, Rangga tiba di restoran miliknya. Dia disambut oleh manajer restoran yang membawanya ke ruangannya. "Pak Rudi, tolong kumpulkan semua pegawai dan koki di ruang konferensi," suruh Rangga pada Pak Rudi, manajer restoran tersebut. "Termasuk 3 pegawai yang baru saja masuk, Pak?" tanya Pak Rudi. "Aku bilang semua kan, jadi kumpulkan semuanya," jawab Rangga yang memang dalam mood jeleknya. "Baik, Pak," jawab Pak Rudi. Sekitar 10 menit, semua pegawai dan koki sudah berkumpul. "Selamat siang." "Siang, Pak," jawab semuanya. "Apa kalian tahu kenapa saya kumpulkan di sini?" tanya Rangga pada mereka. Mereka semua hanya berbisik-bisik, tidak ada yang berani menjawab secara langsung. "Aku tidak tahu bagaimana cara kerja kalian, tapi yang aku ingin tanyakan, kenapa omset kita semakin kesini semakin menurun?" tanyanya dengan wajah menakutkan. "Apalagi bulan ini, pendapatan restoran ini turun hingga 30%. Sebenarnya kalian bisa kerja tidak?" teriak Rangga lagi. Semua orang hanya diam dan tidak ada yang berani berbicara. "Pokoknya, kalau dalam 1 bulan ini tidak juga ada peningkatan penjualan, maka kalian semua akan aku pecat," tukas Rangga. "Kalian kembalilah bekerja," suruh Rangga kepada semua pegawainya. "Pak Rudi, bawa pegawai kita ke ruang aku," kata Rangga sebelum masuk ke ruangannya. Rangga duduk sambil memijit pelipisnya yang sedikit pusing. "Tok tok tok." "Masuk," kata Rangga. Pak Rudi datang dengan membawa 3 orang waiters. "Pak, ini pegawai baru kita, Dewi, Ana, dan juga Bintang. Mereka orang yang direkomendasikan keluarga Bu Ningsih," Pak Rudi memperkenalkan. Baik Rangga maupun Bintang mereka sama-sama terkejut, tapi mereka masih bisa mengontrol reaksi mereka. "Aku harap kalian bisa bekerja dengan sungguh. Aku tidak suka dengan pegawai yang tidak kompeten," kata Rangga sambil menatap tajam ke arah mereka, lebih tepatnya pada Bintang. "Silakan kembali bekerja," suruh Rangga. Bintang, Dewi, dan Ana keluar dari ruangan tersebut. "Rangga ternyata serem ya, kayak singa," kata Ana. "Menurut gue, dia kelihatan berwibawa, jadi kelihatan makin keren," puji Dewi. "Jadi restoran ini milik dia. Sebenarnya dia sekaya apa sih? Pantes saja dia songong," kata Bintang dalam hati. "Bi, kalau menurut lo Rangga itu orangnya gimana?" tanya Ana. Bintang masih diam sambil memikirkan sesuatu. "Bi!" teriak Ana dan Dewi bersamaan. "Kalian tanya apa tadi?" "Tanya apa tadi?" tanya Bintang. "Lo mikirin apaan sih?" tanya Dewi. Dew, An, gue baru inget kalau tadi pagi gue lupa sesuatu," kata Bintang. Ana dan Dewi saling tatap. "Apaan?" tanya mereka bersamaan.
Kalian ke dapur duluan aja, ntar gue nyusul deh, kata Bintang pada dua temannya. Rangga masih fokus menghitung pembukuannya. Tak tak tak. Masuk, jawab Rangga tanpa melihat siapa yang datang. Ada apa? Tanya Rangga tanpa menoleh. Orang itu malah mengunci pintu dan membuat Rangga melihat ke arahnya. Beraninya, Rangga tidak melanjutkan perkataannya saat tahu orang yang datang adalah Bintang. Ada apa? Tanyanya ketus. Maaf, tapi sepertinya tadi pagi aku melupakan sesuatu, jawab Bintang. Melupakan sesuatu? Maksud kamu? Tanya Rangga bingung. Tiba-tiba Bintang mencium bibir suaminya itu. Aku lupa ini, katanya sambil menatap mata Rangga. Manik mata keduanya bertemu. Jantung mereka berdegup lebih kencang dari biasanya. Aku sudah selesai. Permisi, kata Bintang sebelum melangkahkan kakinya, tapi lengan tangannya ditahan oleh Rangga. Rangga yang awalnya duduk, kini dia berdiri tepat di depan wajah Bintang. Satu tangannya menarik pinggang Bintang, dan satunya lagi memegangi dagu istrinya itu. Dan, dia memulai mencium bibir istrinya itu dengan sangat rakus. Bintang yang tidak mengira Rangga akan membalas ciumannya pun kaget. Karena biasanya, Rangga tidak akan bereaksi dengan apapun yang Bintang lakukan. Tapi keduanya akhirnya terbawa suasana. Kedua tangan Bintang melingkar di leher suaminya. Ciuman mereka semakin dalam. Hingga tanpa sadar Bintang melengkuh. Kedua tangan Rangga mulai bergerilya masuk ke dalam baju istrinya itu. Ciuman itu kini turun ke leher dan meninggalkan bekas kebiruan. Rangga mulai membuka satu persatu kancing baju milik istrinya. Tapi tiba-tiba, tak tak tak. Pak, ada tamu dari kantor perpajakan, kata Pak Rudi dari luar. Suara Pak Rudi membuyarkan keduanya. Bintang segera mengancingkan bajunya dan Rangga menghapus lipstik yang menempel di bibirnya. Aku harus sembunyi di mana? Tanya Bintang berbisik. Rangga menunjuk ke kolong mejanya, menyuruh Bintang bersembunyi di situ. Rangga segera membuka knop pintu tersebut. Silakan duduk, suruh Rangga kepada Pak Rudi dan dua orang dinas perpajakan. Maaf Pak, kenapa Bapak mengunci pintunya? Tanya Pak Rudi. Tadi ada kucing liar masuk, jawab Rangga. Bintang yang mendengar itu langsung menggigit betis kaki suaminya itu. Au! Teriak Rangga. Ada apa Pak? Tanya Pak Rudi. Tidak ada apa-apa, jawab Rangga. Ada apa Bapak ingin menemui saya? Tanya Rangga pada orang dari dinas perpajakan. Saya membawa surat penunggakan pajak yang dilakukan restoran ini. Rangga menatap tajam pada Pak Rudi, seolah mengatakan bagaimana bisa terjadi. Nanti saya akan mengurusnya langsung ke kantor pajak, kata Rangga kemudian. Kalau begitu, saya permisi Pak. Pak Rudi dan orang dari dinas perpajakan keluar dari ruangan Rangga. Keluarlah, jangan sampai Pak Rudi atau pegawai lain melihatmu. Bintang segera keluar dari persembunyiannya. Bintang, lupakan kejadian tadi. Anggap tidak pernah terjadi sesuatu di antara kita, kata Rangga sebelum Bintang keluar dari ruangannya. Sebenarnya Bintang merasa hatinya sangat sakit, tapi dia berusaha untuk bersikap biasa. Jangan khawatir, jawabnya disertai senyum. Kau harus kuat Bintang, ini hanya goresan kecil di hatimu. Kamu harus tetap kuat. Bintang berusaha menyemangati dirinya sendiri. Bi, lo dari mana? Tadi Pak Rudi mencarimu, tanya Ana saat melihat Bintang sedang duduk di belakang dapur restoran. Gue tadi ada sedikit urusan, jawab Bintang. Lo habis nangis, Bi? Tanya Ana yang melihat mata Bintang sedikit sembab. Tidak, hanya kemasukan debu tadi, jawab Bintang lagi. Ya sudah, sebaiknya kita kembali bekerja, kata Ana. Ana tahu kalau Bintang berbohong, tapi dia tidak ingin memaksa sahabatnya itu untuk bercerita. Jadi dia hanya berusaha mengalihkan pikiran Bintang agar tidak sedih lagi. Rangga merutuki kebodohannya yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jika saja Pak Rudi tidak datang, entah apa yang sudah dia lakukan. Hampir saja, katanya seraya menghela nafasnya panjang.